Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki fasal syarat-syarat tayamum. Sebelumnya saya mohon maaf kepada para sahabat karena kita kosong beberapa pertemuan kemarin dikarenakan ada sedikit musibah dari pihak saya, yaitu ibunda saya sedang sakit sampai saat ini. Sekaligus di sini saya mohon bantuan doa dari para sahabat semua untuk kesembuhan ibu saya. Sedikit mungkin bantuan Al-Fatihah untuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima khusus ila ibunda Sri Wasyani. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itu tayammumi khamsatu asya'a. Ai hadza faslun. Fasal syarat-syarat tayamum itu ada 5 perkara. Yang pertama, wujudul uzri bi safarin au marodin, yaitu adanya uzur dengan safar atau sakit. Jadi ketika kita akan melakukan tayamum itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Nah, wujudul uzri bi safar au marad, kita sedang dalam bepergian atau kita dalam kondisi sakit, itu merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi. Apa dasarnya? Ada pada surat Al-Maidah yang sering kita ketahui bersama. Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum marudha aw 'ala safarin aw jaa ahadum minkum minal gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jadi ini merupakan dasar daripada diperbolehkannya bertayamum kalau kita dalam safar atau marad. Ya. Jadi bepergian atau sakit. Lantas monggo. Sakit yang seperti apa? Ada ketentuannya sakit yang bagaimana? Tentunya sakit yang secara umum kalau terkena air itu ya semakin parah sakitnya. Tapi tidak hanya itu, ada ketentuan lainnya. Kemudian wadukhulu shalah. Syarat yang kedua yaitu harus masuk waktu sholat. Jadi tidak bisa sebelum waktu sholat. Seumpama jam 11, di tempat kita jam 11 itu belum masuk waktu zuhur, sama ya. Belum masuk waktu zuhur, tapi kita sudah melaksanakan tayamum untuk persiapan sholat zuhur, itu tidak bisa, tidak sah. Jadi nunggu masuk waktu zuhur dulu, matahari tergelincir, itu sudah masuk waktu zuhur, baru kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum. Berkenaan dengan masuknya waktu sholat ini, apa dasarnya? Ada riwayat dari Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Nabi berkata bahwasanya aku diberi beberapa hal yang belum pernah
diberikan kepada seorang pun sebelumku. Di antaranya, aku ditolong dengan rasa gentar sejauh perjalanan 1 bulan. Ini berarti musuh Nabi ketika hendak berperang melawan Nabi dan pasukan Nabi, itu musuh Nabi itu grogi 1 bulan sebelum berperang sama Nabi. Jadi ini merupakan kelebihan yang diberikan oleh Allah, plus pada hakikatnya secara mental Nabi tidak kalah dalam perang. Pada prakteknya juga hanya pada perang Uhud. Hanya pada perang Uhud Nabi kalah. Itu pun dikarenakan tidak disiplinan pasukan Nabi. Beberapa pasukan Nabi, kalau tidak salah yang ada di atas bukit-bukit itu, para pemanah-pemanah Nabi itu tidak disiplin, sehingga terjadi kekalahan meskipun itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal-hal yang diterima Nabi salah satunya. Kemudian bumi itu dijadikan olehku sebagai masjid dan alat bersuci. Artinya pada dasarnya bumi, seluruh tempat yang ada di bumi ini itu suci dan bisa dijadikan tempat sholat. Plus tanah yang ada di bumi bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci, yaitu tayamum. Mengartikan juga ini sah kita sholat di semua tempat yang ada di atas bumi ini itu sah, kecuali memang beberapa tempat yang sudah dilarang oleh Nabi, seperti di dalam kandang ya, di tengah jalan atau di tempat yang najis, itu memang tidak boleh. Di selain itu semua boleh, sah, bisa dipakai sholat. Mau di pinggir jalan boleh, di pinggir sungai boleh, di pinggir laut boleh, di pinggir danau boleh, di tengah sungai pun boleh. Kalau memang bisa silahkan, sah-sah aja. Bahkan di tempat ibadah. Bahkan di tempat ibadah orang Nasrani pun boleh. Di tempat ibadah orang Hindu pun boleh. Yang penting ya tempatnya bersih. Jadi tidak ada urusan mau itu tempat Nasrani mau tempat Hindu, itu sah-sah aja kita bikin tempat ibadah. Namun kalau ada masjid atau tempat sholatnya, hendaknya kita sholat di masjid. Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat tentulah itu tidak menjadi masalah. Selama bukan di kandang dan tempat-tempat najis. Lantas ini juga dikuatkan. Ada satu riwayat dari Imam Ahmad ya. Bunyinya ainama adrokatni sholah tamassahtu wa shallaitu. Nah, kapanpun waktu sholat itu masuk, maka aku bertayamum dan aku sholat. Demikian riwayat Imam Ahmad. Nah, kedua riwayat ini itulah yang menjadi dasar. Harus menunggu waktu masuk sholat. Sekaligus kedua riwayat ini juga menjelaskan bahwasanya tayamum itu dilakukan itu jika tidak ada air dan harus sudah masuk waktu sholat. Kemudian wa thalabul ma'i. Ini tolab ini mencari, wa thalabul ma'i adanya upaya untuk mencari air. Jadi tidak serta-merta kita sedang sakit, kemudian sudah masuk waktu sholat, lantas nggak ada air, kita tayamum. Enggak, harus melewati proses, kita harus mencari air dulu. Jadi kita ada ikhtiar, harus ada ikhtiar untuk mencari air di sekitar yang bisa dijangkau. Mutlak tidak ada sama sekali, baru kita bertayamum. Jadi ada upaya untuk mencari air. Kemudian wa ta'adzuru isti'malihi, ta'adzur ini sulit. Ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da tolab.
sulit untuk menggunakan air. Sulit untuk menggunakan air ini maksudnya seumpama kita mencari air. Oke, ada air. Kita dapat air, ada sumur di sana. Tapi di sebelah sumur itu ada hewan buas. Nah, ini salah satunya yang termasuk ta'dzur istimali. Ada air tapi kita kesulitan untuk menggunakan air itu. Ada singa, ada ular, ada hewan buas lah. Dimana kalau kita pakai air itu, maka keselamatan jiwa kita terancam. Itu tidak boleh. Maka itu diperbolehkan untuk tayamum. Wa i'wazuhu ba'da tolab. I'wazuhu ini sama aja artinya sulit juga. Kemudian sulit untuk menggunakan setelah kita mencari, ini sama saja. Atau sama aja kasusnya kalau ada air tapi harus beli. Nah, seumpama ada kita cari air nggak ada tapi beli. Nah, Itu kita termasuk sulit ya. itu termasuk sulit. Kategori sulit. Termasuk bisa kita dapat rukhsah untuk tayamum. Kita mampu beli air, tapi air ini untuk kita minum. Kita nggak ada uang lagi untuk beli buat wudhu, nggak ada lagi. Ini juga termasuk diperbolehkan kita tayamum. Atau kita punya hewan peliharaan, namun air ini kita prioritaskan untuk minuman hewan peliharaan kita. Ini juga termasuk ta'dzur isti'mal. Wa iwazuhu ba'da tolab. Jadi tidak mengapa kalau kita melaksanakan tayamum. Kemudian waturabu at-tahiru. Nah, masuk kepada media, tanah yang kita pakai itu harus suci. At-turab itu tanah, at-tahir itu suci, jadi tanah yang suci, bersih. Lahu gubarun, yang harus ada debunya. Jadi tanah suci harus ada debunya. Kenapa kita tidak boleh pakai tanah yang terlalu kering itu? Karena nggak mengandung debu. Jadi tidak bisa digunakan tayamum. Ya, tidak bisa. Fa'in kholatohu jissun. Kalau dicampuri dengan kapur, au romlun atau pasir, lam yujiz, maka tidak sah. Sengaja dicampur. Tidak bisa. Sengaja dicampur itu tidak bisa, ataupun memang sudah ada kondisinya ini tercampur dengan kapur, itu tidak bisa. Insya Allah pasti adalah tanah yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kitab ini. Tanah yang suci, yang mengandung debu, yang tidak tercampur najis, pasti ada kalau kita mau mencari. Tapi yang kita lihat ketika haji itu, di dalam pesawat. Oh, sering orang tayamum ya? Tayamum di dalam pesawat ya? Di kursi di depannya. Kalau menurut saya itu, jadi pesawat itu pun tidak betul-betul bersih, bebas dari debu. Jadi selama pintu pesawat itu pernah terbuka, maka debu pasti masuk. Kemudian dibersihkan, itu pun enggak 100% bersih. Pasti masih ada debu. Kita yakin ada debu di dalam pesawat itu. Di kursinya, di dindingnya. Kan masuk kepada ya kondisinya darurat di dalam pesawat. Atas dasar itu maka ya diperbolehkan. Di kursi pesawat, di dinding pesawat. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Masuk ke waforoid. Kefarduan tayamum. Wa farduhu arba'atu asya'a. Kefarduan tayamum itu ada 4. Yang pertama an-niyatu. Yang pertama yaitu niat. Jadi harus niat sama seperti wudu ya. Yang pertama niat. Kemudian wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wa mashul yadaini ma'al mirfaqain. Kemudian mengusap kedua tangan sampai sikut juga. Sama saja dengan wudu. Wat tartibu, kemudian yang terakhir yaitu tertib. Jadi hanya
tidak sebanyak wudhu anggota yang kita usap, hanya muka sama tangan udah itu aja, ditambahin niat sebelumnya. Niat apa dasarnya kok wajib niat? Harus niat. Dasarnya sama aja ayat-ayat Al-Quran yang sudah sangat tenar, ada lafadz watayammamu. Di sini ditafsirkan maksudnya watayammamu ini adalah uqsudu atau niatkanlah. Jadi tayammum di sini mengandung arti uqsudu atau secara niatkanlah. Jadi memang betul-betul harus diniati. Adapun perkara talafut atau tidak itu terserah. Yang paling penting harus ada disengaja, menyengaja, diniat dalam hati. Itu yang pertama. Kemudian dasar yang kedua ada keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Ini juga merupakan dasar bahwasanya tayamum harus didahului oleh niat. Mengenai niat dari tayamum, jika ingin ditalafutkan, maka berbunyi nawaitu tayammuma listibahati shalah lillahi ta'ala. Artinya, aku menyengaja atau berniat tayamum untuk sahnya sholat karena Allah Ta'ala. Insya Allah semua sudah tahu niat ini, tapi karena memang jarang praktek, saya sendiri pun jarang praktek untuk tayamum ini, maka harus sering diulang-ulang, harus sering latihan. Sedikit praktek mungkin ya untuk masalah tayamum ya. Sahabat-sahabat belum pernah praktek. Kalau kita anggap aja kita udah nemu tanah kriteria nih ya, debu yang sesuai kriteria. Jadi yang pertama tekan ini bisa ditiup. Kemudian yang pertama langsung gini, satu, udah ambil lagi. Ada dua cara untuk tangan. Yang pertama tangan kanan ya. Yang pertama telapak ini di atas punggung tangan kanan, satu, seret sampai sini, bisa diputar gini, terus jempolnya ujung di sini, ketemu ujung jempol. Selesai satu, kita ambil lagi di tanah, diulangi seperti awal, seperti ini, seret, gini, ini seret. Nah ini ditemukan seperti yang tangan kanan tadi. Udah selesai. Jadi tidak ada istilah debu mustakmal ini. Satu tempat boleh. Satu tempat. Bahkan sebetulnya dalam telapak tangan kita ini bagi tiga sebetulnya. Satu bagian sini, ini dua, tiga bagian jempol. Jadi ini satu kan? Satu seret, dua, balik, dua, ini kena yang tengah. Ini belum boleh kena ini jempol ini. Seret, baru terakhir kena jempol. Nah, jadi satu kali goresan dia tidak boleh berulang. Untuk tangan yang ini pun harus ngambil lagi seret. Jadi tidak perlu di sini sudah ketika dipakai wajah ini harus cari tempat lain untuk tangan, tidak ya? Enggak. Satu tempat satu tempat aja. Kemudian nggak ada tayamum, nggak ada kumur juga. Jadi debunya nggak usah dipakai kumur gitu, nggak usah. Nah, nggak perlu. Cukup diusap. Itu pun debunya pun kita kurangi dulu sampai syarat aja, sebagai syarat aja nempel gitu. Ada lah, pasti ada yang ya pasti menempel. pasti ada. Jadi bukan kita ambil debu kita gini-giniin gitu, bukan. Niat, wajah, kemudian tangan. Udah itu kemudian kita sholat. Dan perlu diingat ya, satu kali tayamum itu untuk satu kali sholat fardu dan harus masuk waktu sholat. Satu tayamum untuk satu sholat fardu. Kalau tayamum sholat zuhur, ketika asar harus tayamum lagi. Nggak bisa. Ada istilah. Meskipun kita belum hadas, belum batal, itu nggak bisa. Karena apa? Karena sifatnya tayamum ini pengganti wudhu. Kita lanjut. Kemudian kita pakai kopinya. Wa sunanuhu salah satu asya'a. Kemudian kesunahan
tayamum di sini ada 3 perkara. At-tasmiyatu yang pertama membaca bismillah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan, yang kiri di belakangkan. Kemudian wal muwalatu yang terakhir yaitu berturut-turut nuli-nuli. Taqdimul yumna alal yusra. Lantas bagaimana kalau kita tayamum ini enggak baca bismillah? Ya enggak apa-apa, orang ini sunnah. Terus bagaimana kalau kita yang kiri dulu? Ya enggak apa-apa. Orang ini sunnah. Sunnahnya kan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Enggak masalah. Kemudian mualahnya berturut-turut, enggak dijeda oleh waktu yang lama. Nah, ketika niat wajah makan dulu, berarti tidak boleh. Nanti harus langsung. Harus langsung, itu sunnah. Sunnah. Itu sunnah. Tapi itu sunnah. Boleh ya? Boleh. Jeda enggak apa-apa. 10 menit. Enggak apa-apa. Tapi tidak dapat keutamaan sunnah. Hanya sebatas itu aja. Itu kesunahan-kesunahan tayamum. Kita lanjut ya. Kemudian qala walladzi yabtulu tayammum. Walladzi yabtulu tayammuma salah satu asya'a. Kemudian perkara-perkara yang dapat membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Loh, ini sedikit ya. Sedikit sekali ya. Beda dengan wudu. Tapi tunggu dulu, kita lihat isinya dulu. Yang pertama, kullu ma abtalal wudu. Jadi apapun yang membatalkan wudu kemarin itu juga membatalkan tayamum. Loh, ini berarti lebih banyak ini. Tapi ada tambahan lagi berarti. Pasti ada tambahan lagi karena ini kullu ma abtalal wudu ini baru satu. Satu ini poinnya ada berapa kemarin yang membatalkan wudu kemarin? Kalau nggak salah ada 6 ya kemarin. Udah kita bahas ya. Yang ma kharaja minas sabilain, termasuk tidur, memegang bundaran dubur, megang kelamin, megang ajnabiyah bi ghairi hail dan sebagainya itu semua juga membatalkan tayamum jika terjadi. Kemudian ada lagi tambahan waru'yatul ma fi ghairi waqti shalah. Waktu sholat yang dimaksud di sini sebelum takbir. Jadi bukan sudah masuk waktu sholat duhur gitu, bukan. Waktu pas sholat. Jadi yang dimaksud di sini pas sholat. Jadi sebelum takbir. Seandainya kita sudah tayamum, kemudian kita akan sholat, kita belum takbir, baru berdiri mau melaksanakan sholat duhur, loh di depan ada air. Ini gimana? Kalau di sini tertulis yang membatalkan tayamum itu salah satunya ru'yatul ma. Nah, kita kan belum sholat lihat air nih, harusnya batal. Nah ini ada 2 kondisi. Kalau kita kondisinya mukim, kalau kita kondisi mukim di rumah atau yang sesuai dengan syarat mukim, maka batal tayamumnya. Seketika itu batal. Tapi bedanya kalau kita sedang musafir, ini nggak apa-apa. Sebelum figur waktu sholat kita lihat air, ini nggak apa-apa. Kita tetap lanjut sholat nggak apa-apa. Tidak batal tayamumnya. Nggak batal. Itu khusus untuk mukim. Khusus untuk yang mukim itu harus wudhu karena kita sudah lihat air. Jadi nggak boleh kita sudah tayamum kemudian kita mau sholat lihat air kemudian kita tetap lanjut gitu, nggak boleh karena ada air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Yang disebut mukim sebenarnya ada ketentuannya pasti. Ada ketentuannya. Salah satunya ya lebih dari 3 hari kita berdiam di tempat itu lebih dari 3 hari atau ya di rumah itu kita di rumah sendiri itu mukim. Kalau 3 hari itu sudah dimasuk mukim. Sudah masuk mukim. Kalau memang kita niat lebih dari 3 hari kita ke sana, kita niat ke Semarang. Kita sampai Semarang, pertama kita niatnya untuk apa nih? Oh pasti saya seminggu di sana. Soalnya ada agenda ini kan. Kita pasti seminggu. Nah 1, 2 masuk ke 3 hari itu udah masuk mukim. Bedanya kalau kita tidak tahu jadwal. Jadi ini urusan musafir ya, urusan mukim apa tidak ya. Jadi kita tidak pasti. Kita ke Semarang
Bisa jadi 1 jam langsung pulang, bisa jadi sehari langsung pulang, bisa jadi 2 hari langsung pulang. Tapi ternyata lanjut terus sampai seminggu. Sampai seminggu nggak pulang-pulang. Ini tetap terhitung musafir. Oh, karena tidak pastian Karena itu tidak pasti. Dan masuk golongan musafir. Dan saya pernah dengar, nanti kita cari bareng-bareng dasarnya di kitab apa, nanti kita cari bareng-bareng, itu masih boleh melaksanakan jamak qashar. Itu masih boleh. Karena apa? Karena betul-betul tidak pasti. Tapi itu insya Allah kalau zaman sekarang jarang ya. Nah, karena kita sudah tahu planning. Pasti. Ya. Jam 11. Saya mohon maaf, ini harus segera. Sampai mana? Kurang satu kayaknya. Pak itu mak. Fi waktu sholat. Oh iya. Warroda. Oh iya, kita habisin dulu. Kita habisin dulu. Nah, itu tadi ya. Jadi ru'yatul ma' fi ghairi waktu sholat. Jadi kalau kita sebelum takbir kita lihat hari itu, maka batal tayamumnya. Kalau kondisi mungkin. Kemudian yang ketiga yaitu wariddatu. Ini murtad artinya. Jadi kalau kita ya keluar murtad lah, murtad keluar dari Islam itu ya otomatis batal tayamumnya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Insya Allah besok kita lanjut dengan wasohibul jabair ya. Jabair itu kayak gip, ada gip. Oh, Atau di tangan ada gip. Kalau yang zaman dulu dipasang kayu itu, kan kalau yang dokter itu kan ada gip kan, lebih canggih lagi kan. Atau perban sejenisnya, itu sama aja. Atau perban. Insya Allah pertemuan mendatang kita bahas sohibul jabair, bagaimana ketentuannya. Kita sama-sama ngaji. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.